Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas mengenai salah satu donghua terbaik yaitu Martial Universe season ketiga. Kali ini sepertinya Lindong dalam masalah besar karena ia telah membunuh Huazong, putra dari ketua sekte boneka tersembunyi. Meski seperti yang kita tahu bahwa Huazong lah yang sudah mulai duluan, namun Huagu yang sudah dibutakan oleh dendam tidak akan bisa menerima alasan apapun. Jangankan cuma merampas harta roh, Huagu bahkan mengatakan jika putranya tersebut ingin membunuh Lindong sekalipun ia juga tidak akan menyalahkannya. Omong-omong, di episode kali ini takdir akan kembali mempertemukan Lindong dengan musuh lamanya yaitu Lin Langtian. Pertemuan terakhir terjadi di season kemarin, dan jika mengacu pada alur waktunya maka pertemuan itu terjadi 1 tahun yang lalu. Kala itu Lindong yang masih terlalu lemah benar-benar dipermalukan di hadapan semua orang. Namun apakah hal yang sama akan terjadi di pertemuan kali ini mengingat Lindong yang sudah menjadi sangat kuat? Tetapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti mengandung full spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Tidak sabar menunggu lebih lama, malam ini juga Huagu langsung memberikan perintah kepada seluruh anggota sekte boneka tersembunyi untuk melacak keberadaan Lindong. Musian-Sian yang menyaksikan keributan di luar mendapatkan informasi dari bawahannya kalau Huazong, putra dari tetua sekte boneka tersembunyi, telah dibunuh oleh Lindong. Oleh sebab itulah seluruh orang dari cabang sekte boneka tersembunyi dikerahkan untuk segera menangkapnya. Namun meski semua orang telah berusaha keras, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukan bocah tersebut. Hal ini membuat Huagu semakin kesal sehingga ia memutuskan untuk mencarinya sendiri. Di sisi lain, dalam perjalanan, Xiaode menjelaskan betapa seriusnya masalah yang sedang Lindong hadapi saat ini. Pihak dari sekte boneka tersembunyi pasti tidak akan melepaskan Lindong setelah putra dari ketua sekte mereka terbunuh. Namun sebelum memikirkan rencana berikutnya, Lindong harus segera mencari tempat yang aman terlebih dahulu untuk menyempurnakan kekuatan mental milik Huazong yang telah ia serap karena energi jahatnya yang terus memberontak. Singkat cerita, Lindong telah memulai proses penyempurnaan kekuatan mental di sebuah reruntuhan kuil di wilayah gurun pasir, dan tidak membutuhkan waktu lama, ia pun telah berhasil menyelesaikan proses penyempurnaan tersebut sehingga kekuatan mental Huazong kini telah sepenuhnya terserap. Namun belum aman jika melanjutkan perjalanan sekarang karena orang-orang dari sekte boneka tersembunyi pasti masih berkeliaran untuk memburunya. Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, Lindong berencana untuk meningkatkan kekuatannya lagi dengan menggunakan buah 1000 binatang yang dulu berhasil ia dapatkan dari keran naga iblis. Xiaode kemudian menjelaskan bahwa mungkin penyempurnaan buah 1000 binatang dapat meningkatkan kekuatan Lindong secara signifikan. Namun resiko yang harus dipertaruhkan juga sangatlah tinggi. Peluang kegagalannya cukup besar mengingat kondisi tubuh Lindong yang baru saja menyerap kekuatan mental Huazong masih belum stabil. Ditambah lagi bagaimana jika orang-orang dari sekte boneka tersembunyi berhasil menemukannya terlebih dahulu sebelum proses penyempurnaan selesai. Namun menurut Lindong, jika harus bertarung melawan tetua sekte boneka tersembunyi menggunakan kekuatannya yang sekarang bisa saja menjadi jauh lebih berbahaya. Maka dari itu, meski sudah mendapatkan peringatan dari Xiaode, Lindong pun tetap memutuskan untuk menyempurnakan buah 1000 binatang tersebut. Dan selama proses berlangsung, ia meminta Xiaode dan Xiaoyan untuk melindunginya. Xiaode pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun mengajak Xiaoyan untuk berjaga di luar dan memberikan waktu sebanyak mungkin untuk Lindong. Sementara itu di sisi lain, Huagu yang pergi untuk mencari orang yang telah membunuh putranya akhirnya telah sampai di lokasi bekas pertempuran. Ia pun masih dapat merasakan sisa energi mental di tempat tersebut, bahkan juga dapat mengetahui ke arah mana perginya energi mental milik Lindong pasca pertarungan. Kembali ke tempat Lindong, Xiaoyan terlihat mulai cemas karena proses kultivasi Lindong yang tidak kunjung selesai. Namun meski cukup berbahaya, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan peningkatan kekuatan secara instan. Dan Xiaode juga yakin kalau Lindong pasti dapat melakukannya. Di tengah pembicaraan tersebut, Xiaode tiba-tiba dapat merasakan kehadiran aura yang sangat kuat dari seorang kultivator di ranah penciptaan Qi. Melihat kondisi Lindong yang masih belum memungkinkan untuk bertarung, Xiaode pun mengajak Xiaoyan untuk menahan musuh di luar agar bisa memberikan waktu kepada Lindong untuk menyempurnakan buah 1000 binatang. Dan benar saja, aura kultivator di ranah penciptaan Qi yang dirasakan oleh Xiaode ternyata memang berasal dari Huagu yang telah berhasil melacak lokasi Lindong melalui energi mental yang tertinggal di tempat pertarungan sebelumnya. Xiaode pun kemudian memerintahkan Xiaoyan untuk mengalihkan perhatian Huagu, sementara ia akan menyelinap untuk memberikan serangan kejutan dari arah belakang. Dengan wujud kucing kecilnya, Xiaoyan berusaha menarik perhatian Huagu. Hingga tiba waktu yang tepat, giliran Xiaode yang melancarkan serangannya meski dapat diantisipasi dengan cukup mudah. Untuk menyita sedikit waktu, Xiaode pun menampakkan wujudnya kemudian menyarankan agar Huagu segera pergi sebab jika ingin mencari harta karun, sayangnya Huagu datang ke tempat yang salah karena tempat ini hanyalah wilayah bagi para binatang roh. Namun tentu saja Huagu tidak akan mudah dibodohi begitu saja.
Ia sangat yakin bahwa orang yang ia cari berada di tempat ini, dan dua makhluk inilah yang sengaja menyembunyikannya. 蛇火到手。四天魔魂。 Dari serangan roh iblis di hadapannya, Wagu dapat menyimpulkan kalau dulu Shiode pasti adalah kultivator yang sangat hebat ketika belum kehilangan tubuhnya. Namun dengan kekuatannya saat ini masih sangat mustahil bagi Shiode untuk bisa mengalahkannya. Dan sesuai perkiraan, Shiode dan Sioyan benar-benar dibuat kewalahan menghadapi Wagu, seorang kultivator tingkat tinggi yang telah mencapai ranah penciptaan Ki. Alhasil keduanya pun telah mencapai batasnya, sedangkan Wagu terlihat sama sekali tidak terluka sedikit pun. Secara tiba-tiba, sebuah ledakan energi muncul dari dalam reruntuhan kuil yang membuat Wagu sangat yakin kalau Lindong pasti sedang bersembunyi di dalam sana. Lindong pun tiba tepat waktu. Ia telah berhasil menyempurnakan buah 1000 binatang sehingga kekuatannya kini telah meningkat drastis hingga mencapai kultivasi ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Dan mulai dari sini Lindong akan mengambil alih pertarungan. Ia menyuruh Shiode agar pergi memulihkan diri, begitu juga dengan Sioyan yang terluka sebaiknya segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dengan dipenuhi hasrat balas dendam, Wagu mengatakan bahwa hari ini Lindong pasti akan membayar kematian dari putranya. Lindong pun mencoba membela diri dengan menjelaskan bahwa sebenarnya semua masalah ini disebabkan oleh Huazong sendiri yang mempunyai niat jahat untuk merampas harta roh miliknya. Namun Wagu yang sudah dibutakan oleh dendam sama sekali tidak bisa menerima pembelaan Lindong dan justru mengatakan jangankan hanya merampas harta roh, bahkan meski putranya tersebut mempunyai niat untuk membunuh Lindong sekalipun, ia juga tetap tidak akan menyalahkannya. Pertarungan pun tidak terelakkan. Benturan kekuatan antar keduanya benar-benar dahsyat dan sejauh ini terlihat Lindong yang sanggup mengimbanginya meski capaian kultivasi musuh berada satu tingkat di atasnya. Diperlihatkan bahkan Lindong sanggup mendominasi jalannya pertempuran setelah ia memasuki mode transformasi kera iblis. Berikutnya ia merilis teknik barunya yaitu serangan kekuatan mental Yuan, yang mana kali ini ia dapat memasukkannya ke dalam senjata tombak surgawi dan sanggup menggabungkannya dengan teknik tombak sisik naga surgawi. Dengan kekuatan penuh, Wagu pun berusaha keras untuk menahannya. Sayangnya meski daya hancur dari teknik Lindong begitu kuat, terlihat bahwa setelah ledakan tersebut, Wagu lah yang masih sanggup berdiri, sementara Lindong nampak terkapar sudah tidak berdaya. Namun ketika dengan begitu bangganya Wagu hampir membunuh Lindong, tiba-tiba ia merasakan luka parah di tubuhnya akibat serangan Lindong yang mana ternyata memiliki efek perusak dari dalam. Dan sebaliknya, Lindong yang tetap berada di posisi lebih unggul karena kekuatannya masih cukup jika pertempuran ingin dilanjutkan. Tidak ingin bernasib sama dengan putranya, Wagu pun bergegas kabur meninggalkan lokasi pertempuran. Padahal di saat yang bersamaan ternyata Lindong barusan cuma menggeretak karena sebenarnya dia juga telah terluka parah. Sebelum jatuh pingsan, ia melihat bayangan seorang wanita yang berjalan ke arahnya. Nampak seperti Nona Xingzu, wanita yang dulu Lindong temui ketika dalam misi berburu harta karun di dalam makam kuno pada season kedua. Ketika membuka mata, tiba-tiba Lindong sudah berada di atas ranjang dengan luka-lukanya yang juga sudah dirawat dengan baik.
Di tengah kebingungannya datanglah Mu Xianxian, wanita yang Lindong temui di tempat lelang kota Dagui beberapa hari yang lalu. Mu Xianxian kemudian menjelaskan kalau sekarang mereka berdua sedang berada di Sekte Iblis Agung, yang mana mustahil orang-orang dari Sekte Boneka Tersembunyi akan mendatangi tempat ini. Diceritakan bahwa sejak dahulu Sekte Iblis Agung dan Sekte Boneka Tersembunyi selalu berselisih paham, sehingga jika Lindong bermusuhan dengan Sekte Boneka Tersembunyi, maka bisa dikatakan Lindong adalah teman bagi Sekte Iblis Agungnya. Di sini Mu Xianxian juga mengungkapkan kekagumannya kepada Lindong karena sanggup mengalahkan ketua Sekte Boneka Tersembunyi seorang diri. Namun ia mengingatkan kalau Huagu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Suatu saat orang tersebut pasti akan kembali untuk mencari Lindong dengan membawa kekuatan yang jauh lebih besar. Maka dari itu, Mu Xianxian mencoba membujuk Lindong agar bersedia bergabung ke dalam Sekte Iblis Agung, karena dengan begitu mereka bisa bersama-sama menghancurkan Sekte Boneka Tersembunyi dengan begitu mudah. Namun Lindong menolak secara halus tawaran dari Mu Xianxian. Ia menjelaskan kalau sejak awal tujuan ia datang ke kota Dauhang bukan untuk bergabung dengan sekte manapun, apalagi menghancurkan sekte orang lain. Mu Xianxian pun juga tidak memaksa. Ia sangat menghargai keputusan Lindong dan mengatakan akan selalu siap menerima Lindong untuk bergabung ke dalam sektenya jika nanti Lindong berubah pikiran. Lindong kemudian menjelaskan tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk memasuki monumen kuno Dauhang, dan mengingat monumen tersebut akan segera dibuka sehingga ia pun tidak bisa berlama-lama tinggal di tempat ini. Namun alih-alih memberikan dukungan, Mu Xianxian justru menyarankan agar Lindong sebaiknya jangan datang ke sana karena ketika monumen kuno Dauhang dibuka, pasti orang-orang dari Sekte Boneka Tersembunyi juga akan berpartisipasi. Bahkan kabarnya juga akan datang 4 sekte besar dari dinastian. Jika Lindong tetap memaksa pergi sendirian, maka jangankan mendapatkan harta roh, untuk bertahan hidup saja pasti akan sangat sulit. Bicara soal 4 sekte besar, Lindong jadi teringat scene di episode season kemarin. Saat itu dalam misi berburu harta roh di makam kuno, ia juga bertemu dengan 4 pentolan dari masing-masing sekte tersebut, yang mana perwakilan dari sekte klan Lin diwakili oleh musuh bebuyutannya, yaitu Lin Langtian. Lindong pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mu Xianxian karena sudah mencemaskannya. Namun ia sudah membulatkan tekad bahwa dirinya tetap akan pergi ke monumen kuno, mengingat inilah alasan ia datang ke kota Dauhang. Setelah berpisah dengan Mu Xianxian dan meninggalkan Sekte Iblis Agung, Lindong langsung menuju monumen kuno Dauhang yang akan dibuka pada hari ini. Diperlihatkan suasana yang sangat ramai di depan pintu masuk karena memang banyak orang yang ingin mendapatkan harta karun yang konon tersembunyi di dalamnya. Datang juga orang-orang dari Sekte Pedang Kuno yang dipimpin oleh Guyan. Kalau kalian lupa, Guyan ini adalah kultivator yang pernah bertarung melawan Lindong, sekaligus orang pertama yang merasakan amukan dari transformasi kera iblis milik Lindong beberapa waktu yang lalu. Tidak lama setelah itu datang juga Mu Xianxian sebagai perwakilan dari Sekte Iblis Agung. Ia sempat melihat Lindong, namun Lindong memberinya isyarat agar tidak perlu menyapa karena ia ingin menyamarkan diri dari para musuhnya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang ketika datang orang-orang dari Sekte Boneka Tersembunyi yang dengan sombongnya menghajar para tamu lain yang menghalangi jalan mereka. Kedatangan mereka dipimpin oleh pria berambut putih yang bernama Teng Lei, seorang kultivator di ranah penciptaan Qi tingkat awal. Mu Xianxian maju untuk mencoba mencairkan suasana. Ia menyapa Teng Lei dengan ramah menggunakan teknik pemikat, namun karena kekuatan mental Teng Lei yang cukup kuat, teknik tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhinya. Teng Lei kemudian membahas mengenai bocah bernama Lindong yang sudah membunuh Huazong dan membuat ketua sekte mereka terluka parah. Dari mata-matanya ia tahu kalau Lindong ini memang cukup dekat dengan Mu Xianxian sehingga pasti Mu Xianxian tahu keberadaan Lindong saat ini. Mu Xianxian pun tidak menyangkal kalau ia memang sempat beberapa kali bertemu dengan Lindong, namun hubungannya tidaklah sedekat apa yang disangkakan. Mu Xianxian kemudian menjelaskan bahwa menurutnya Lindong pasti sudah pergi jauh meninggalkan kota Dauhang mengingat apa yang telah bocah itu lakukan kepada Sekte Boneka Tersembunyi. Sementara itu, Lindongnya menyaksikan percakapan mereka di antara keramaian, bergegas menjauh sebelum keberadaannya dapat diketahui. Akan tetapi Teng Lei juga tidak mudah untuk dikelabui. Ia pun sanggup merasakan kehadiran dari Lindong melalui energi mental Huazong yang sudah Lindong serap ke dalam tubuhnya. Dengan ini kedatangan Lindong pun telah terekspos. Teng Lei mendekat berniat ingin memulai pertarungan mengingat pesan dari ketua mereka agar menangkap Lindong hidup-hidup untuk nantinya dijadikan boneka simbol. 臭小子！ 化骨长老特意嘱咐我，一定要把你活着带回去。 Terjadilah benturan antar kekuatan mental. Sayangnya kekuatan mental Teng Lei ini sangatlah kuat sehingga dapat menekan kekuatan mental Lindong dan membalikannya.
Berikutnya dua serangan sekaligus Tangley rilis. Sedangkan untuk menghadapinya, Lindong mengeluarkan teknik barunya yaitu teknik kekuatan mental Yuan, sebuah teknik penggabungan dua energi yang sanggup memukul mundur Tangley. Diperlihatkan setelah kepulan asap menyingkir, Tangley menggunakan boneka simbol untuk mengurangi damage dari serangan Lindong. Disusul dengan beberapa orang dari sekte boneka tersembunyi yang mengepung membuat situasi pertarungan cukup mendesak Lindong. 怎么，是要一起上吗？ Namun Tangley memerintahkan para bawahannya tersebut agar mundur karena ia ingin menikmati pertarungannya sendiri. Pertarungan pun siap lanjut ke ronde kedua. Namun sebelum duel kembali dimulai, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan 4 klan besar dari dinasti Yan, yang mana salah satunya adalah klan Lindong, yakni klan Lin yang kedatangannya dipimpin oleh Lin Langtian. Dari dalam benaknya terdengar Xiode yang memperingatkan Lindong agar berhati-hati karena terasa dari auranya kekuatan Lin Langtian ini sudah jauh meningkat dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Bahkan menurut Xiode dengan kekuatan Lindong saat ini masih akan sangat sulit untuk menghadapinya. Namun tidak perlu cemas karena yang Lindong incar adalah kompetisi turnamen klan yang akan diadakan 1 tahun lagi. Untuk itu ia bertekad akan terus meningkatkan kekuatannya selama waktu yang masih tersisa demi mengalahkannya. Bersama Lin Langtian juga datang salah satu tetua yang bernama Lin Mu dan anggota klan Lin lain yang bernama Lin Ker. Kalau kalian lupa, Lin Ker ini adalah sepupu Lindong yang berasal dari klan utama namun mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Lindong di season 2 kemarin ya. Tidak lama setelah itu, ketiga klan besar lainnya datang menyusul. Di antaranya adalah klan Xin yang dipimpin oleh pria feminim bernama Hin Si, klan Wang yang dipimpin oleh Wang Yan dan pamannya yang bernama Watong. Terakhir ada klan Huang Fu, namun Hingsu si gadis teratai berhalangan hadir sehingga kepemimpinannya digantikan oleh seorang wanita bernama Wang Fujing. Setelah mereka berempat saling menyapa, pandangan Wang Yan langsung tertuju kepada Lindong. Tentu ia tidak akan lupa dengan bocah yang dulu pernah mengalahkannya. Mengingat bagaimanapun juga Lindong adalah anggota dari klan Lin, Wang Yan pun meminta izin kepada Lin Langtian untuk menyelesaikan masalahnya dengan bocah tersebut terlebih dahulu. Tentu saja karena sejak awal Lin Langtian ini sangat membenci Lindong, ia pun mempersilahkan Wang Yan untuk memberi pelajaran kepada bocah yang ia sebut sebagai sampah keluarga tersebut. Lin Ker mencoba melerai namun sama sekali tidak dihiraukan. Sementara Mu Xianxian nampak cukup terkejut setelah kini mengetahui kalau ternyata Lindong berasal dari klan Lin. Tanpa berlama-lama, Wang Yan pun segera melompat dan merilis senjata roh tombaknya untuk menantang Lindong. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan kalau kali ini Lindong tidak akan bisa melarikan diri lagi. Menanggapi hal itu, Lindong terlihat cukup tenang. Mungkin bagi Lindong, Lin Langtian masih terlalu kuat. Namun kalau cuma Wang Yan dengan kultivasi ranah penciptaan Ki tingkat awal, Lindong sangat yakin bisa mengalahkannya. Di awal saja Lindong sudah nampak sanggup mendominasi jalannya pertarungan. Seluruh serangan yang dilancarkan dapat diantisipasi. Bahkan ia sempat mengejek Wang Yan untuk terus mencobanya lagi. Diperlihatkan adu mekanik yang sangat tidak seimbang. Meski sebagai catatan, Lindong ini masih berada di tahap kultivasi ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut, yang mana secara teori 1 tingkat lebih rendah dari Wang Yan. Kesombongan Wang Yan pun perlahan luntur dan terlihat dirinya yang mulai panik. Masih saja menolak percaya karena bagaimana bisa bocah di hadapannya menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 1 tahun. Serangan terkuat yang bisa ia buat saat ini yaitu teknik tapak iblis prasasti emas bagi Lindong masih terlalu lemah. Maka dari itu Lindong berbaik hati mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan teknik tersebut dengan benar. Wang Yan mencoba menahannya dengan teknik tombak membelah langit, namun menahan serangan tersebut menguras sebanyak kekuatannya sehingga ia tidak sanggup lagi untuk mengantisipasi serangan Lindong berikutnya. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan kekalahan telak dari Wang Yan dan siapa sangka Lindong bisa menjadi begitu kuat hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Lindong nyaris memberikan pukulan terakhirnya. Namun serangannya berhasil dihentikan oleh Wang Tong, paman dari Wang Yan, seorang kultivator di ranah penciptaan Ki tingkat lanjut. Wang Tong menilai kalau Lindong ini sudah terlalu jauh menyinggung klannya.
Namun bukannya takut, Lindong justru mengatakan kalau mereka ini tidak pantas disebut sebagai klan, melainkan hanya sekumpulan berandalan. Watong pun menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Lin Langtian karena telah dinilai gagal mendisiplinkan Lindong sebagai salah satu anggota klannya yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antara klan Wang dengan klan Lin. Tentu saja Lin Langtian sama sekali tidak akan membela Lindong. Ia justru memerintahkan Lindong untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada Wang Yan jika masih ingin tetap hidup. Namun Lindong malah tertawa mendengar pernyataan dari Lin Langtian. Dengan tegas ia mengatakan kalau Lin Langtian sama sekali tidak mempunyai hak untuk memerintahnya. Lindong lalu menjelaskan kalau menurutnya apa yang dilakukan oleh Lin Langtian saat ini justrulah yang mempermalukan klan Lin. Dengan terus menuruti permintaan klan Wang dan menggertak anggota klannya sendiri di hadapan semua orang, bukankah itu justru merendahkan martabat dari klan Lin itu sendiri? Dan jika masalah ini sampai tersebar, maka pasti akan banyak orang yang menertawakan serta mempertanyakan reputasi dari klan Lin. Klan Lin akan menjadi bahan tertawaan dan ini semua karena salah dari Lin Langtian. Bahkan Lindong menyebut kalau Lin Langtian ini adalah seorang pendosa klan yang harusnya pantas menerima hukuman. 好个牙尖嘴利的小子！ Mendengar ocehan Lindong membuat emosi Lin Langtian pun tersulut. Ia bersumpah akan menangkap Lindong hari ini juga untuk membuktikan siapa yang sebenarnya pantas untuk dihukum. Namun sebelum Lin Langtian melancarkan aksinya, Linmu salah satu tetua klan Lin mencegahnya dan justru membenarkan apa yang telah Lindong sampaikan. Karena jika hari ini Lin Langtian sampai bertindak, maka semua orang yang melihatnya akan berpikir kalau klan Lin tunduk kepada klan Wang. Ditambah lagi meski bicara Lindong sangat arogan, namun bagaimanapun juga bocah ini terlihat cukup menjanjikan sebagai generasi muda di klan mereka. Lagi pula menangkapnya di depan umum tanpa alasan yang jelas akan dinilai sebagai perbuatan yang kurang pantas. Setelah mendengar penjelasan dari Linmu, emosi Lin Langtian pun perlahan mulai reda. Ia mengurungkan niatnya untuk menangkap Lindong hari ini, meski tetap tidak mengubah pandangannya mengenai Lindong sebagai sampah keluarga. Untuk menenangkan Watong, Linmu menjelaskan kalau tidak perlu begitu serius karena ini hanyalah persaingan antara anak muda. Selain itu, sebentar lagi monumen kuno Dawang juga akan segera dibuka, sehingga akan lebih baik jika 4 klan besar bersiap untuk menyelesaikan urusan yang jauh lebih penting. Dan benar saja, tak lama setelah pembicaraan mereka, terlihat pintu masuk dari monumen kuno Dauhang telah mulai terbuka. Masing-masing kelompok klan bergegas untuk memasukinya, termasuk Wang Yan yang sebenarnya masih ingin menyelesaikan urusannya dengan Lindong. Dengan menaiki si Oyen, Lindong pun juga bergegas masuk sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menemukan simbol spiritual leluhur.